Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, wabil khusus para pejuang-pejuang sesepuh Al-Bahjah dan juga santri, dan juga para saudara-saudari yang saat ini dalam tahap mau naik kelas ujian dari Allah, dan itu yang harus kita yakini. Terutama Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. Satu, yang kedua, kalau kita sadar sebetulnya semuanya itu adalah karena Allah ingin mengangkat derajat kita, mengangkat derajat kita. Derajat siapa yang diangkat? Yang pertama adalah yang tertimpa musibah. Dia dengan pasrah menyerahkan semuanya kepada Allah, maka akan terangkat derajat mereka. Dan juga siapapun yang peduli dengan mereka dari orang-orang yang tidak tertimpa musibah, itu sesungguhnya akan diangkat derajat. Makanya dalam bahasa baginda Nabi itu, ajaban li amril mu'minin anna amrahu kulluhu khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'minin. Nabi bersabda, urusan orang mukmin itu mengherankan. Semuanya baik-baik saja, dan itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. In asobatu sarra, kalau mendapatkan karunia kebaikan, syakar, dia bersyukur kepada Allah, karena khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asobatu dharra, kalau tertimpa musibah seperti ini, ada gempa dan lainnya, karena khairan lah, maka juga fasabar, kemudian sabar, karena khairan lahu, maka menjadi baik baginya. Wala yakunu dzalika ilal mu'minin. Yani hal-hal begini enggak ada kecuali orang beriman. Maka bagi yang tertimpa musibah, yakini bahwasanya di balik ini ada sesuatu yang agung yang Allah janjikan. Apakah dijanjikan nanti di akhirat atau dijanjikan di dunia? Maka paling enak hari ini adalah menata hati untuk husnuzon. Kalau bersedih ada yang hilang, ya wajar sedih itu. Wajar sedih itu. Baginda Nabi di saat tertimpa musibah putra beliau Sayyidina Ibrahim, putra beliau wafat, Nabi menitikkan air mata. Alainu tatma. Beliau bersabda, air mata bisa meneteskan air mata. Wal qalbu yajza, hati bisa gelisah. Wa inna ala firaqika ya Ibrahimu lamahzunun. Sungguh wahai Ibrahim, dengan perpisahan kami bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan pun demikian kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Allah ridai. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kepada siapapun yang kena ujian ini, yakin bahwasanya tunggu. Kalau Anda di saat diuji kok tambah dekat kepada Allah, maka ketahuilah, tunggu. Dalam waktu dekat Anda akan dapatkan janji kemuliaan tersebut. Allah akan beri segala kebaikan. Belum lagi akan Anda petik nanti di akhirat. Kemudian, bagi siapapun yang mendengar berita duka menimpa saudaranya, berusahalah Anda menjadi orang yang berusaha untuk menghibur mereka. Yang punya rezeki, sisihkan rezeki Anda. Berikan tenaga Anda untuk menolong mereka. Panjatan doa di tengah malam. Setiap keadaan panjatkan doa untuk kebaikan untuk mereka. Ini yang perlu kita hadirkan.
Kalau hidup kita warnai, kata kita jalan dengan cara seperti ini, apa yang tidak indah? Apa yang tidak indah? Semuanya akan jadi indah karena menjadikan semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita lihat rumah-rumah runtuh kita sepanjang jalan tadi itu genteng-genteng berjatuhan. Bagaimana rasa takut yang Allah berikan kepada mereka waktu diguncang bumi. Sebenarnya rasa takut ini mengingatkan kalau orang paham Allah Maha Agung, begitu mudahnya Allah untuk mengguncang bumi. Bagaimana kiamat nanti? Allah akan hancurkan semesta. Tapi ingat, selagi ada iman, kita akan aman kapanpun dari manapun. Hari ini yang dengan iman, lihat. Hari ini yang dengan iman yang kuat, musibah akan mengangkat derajatnya. Dan akan ia lewati musibah itu adalah dengan Allah. Dan bagi orang punya iman, kalau seandainya mau kiamah kubra itu tiba, dia sudah tidak merasakan seperti itu. Karena apa? Orang-orang beriman ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya guncangan semesta, Allah akan tiupkan angin-angin lembut, angin halus, angin sejuk. Kemudian setelah itu dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Maka beruntunglah Anda semuanya menjadi orang yang beriman. Adapun jika ada di antara yang mendengar pesan ini dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ketahuilah bahwa ketabahan terus harus Anda hadirkan. Karena apa? Dengan ketabahan itulah yang menjadikan Anda semakin kuat. Dan ingat bahwasanya yang ketimpa musibah bukan Anda saja. Jangan sampai di balik musibah lalu kita melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhai, atau yang menjadikan hal yang merugikan orang lain. Akan tapi ingat, Anda yang tertimpa musibah, dari mungkin hamba-hamba yang bukan kaum muslimin, mohon maaf, ada di antara mereka yang bukan kaum muslimin. Bukan berarti orang Islam tidak boleh peduli kepada mereka. Ingat, wahai kaum muslimin, Islam mengajarkan indah, tolong mereka, bantu mereka, biarpun mereka tidak seagama dengan Anda. Adapun yang kami sampaikan tadi memang kabar gembira bagi Anda ahli iman. Akan tapi, biarpun ada orang yang tidak beriman, kalau ada orang tidak beriman, kalau orang tertimpa musibah, biarpun mereka tidak beriman, kalau Anda menolong mereka, itu tanda keimanan Anda semakin hebat. Tolong mereka, bantu mereka, dan akan jadi pahala di hadapan Allah. Nabi mengajarkan, Allah mengajarkan agar kita menolong manusia karena dia adalah manusia, bukan karena dia muslim atau bukan muslim. Maka kita tolong semuanya. Itulah ajaran. Dan memang baginda Nabi diutus ke semesta ini adalah untuk menciptakan keindahan semacam itu. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, dan semoga Allah memilih kita bagi yang tertimpa musibah, semoga kita menjadi orang tabah, sabar, dan yakin dengan janji Allah. Kita yang tidak diberi musibah, semoga tergerak hati kita untuk bisa menolong saudara kita kena musibah, sehingga kita sama-sama dalam keindahan, ya. Ingat, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Jangan sampai hati kita tidak ada kerinduan menolong saudara kita yang seagama. Khawatir iman kita keropos, kita tidak ada iman. Baik, insya Allah setelah ini kami rindu, ya, kami akan minta doa dengan saudara-saudara yang lagi diuji dengan musibah. Nanti kita akan kunjung ke tempat ini. Alhamdulillah di pondok ini ada, di camp sebelah ini banyak saudara-saudara. Ini hari ini mungkin para kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebetulnya Al-Bahjah ada maulid besok hari, dan Allah siapkan ini ada tenda-tenda, tinggal nempati saja. Ini tenda berkah, kata Muhammad tadi waktu ini tenda berkah. Kita buat tenda untuk apa sih? Rupanya lumayan untuk orang bernaung di bawahnya, ya, karena kalau di bawah bangunan membahayakan, dan masih ada tenda tidak akan dicabut. Insya Allah selesai setelah ini musibah ini, akan tapi insya Allah tenda ini bermanfaat. Maulidnya ganti seperti ini, maulidnya ditiadakan besok, akan tapi maulidnya adalah sama, memperhatikan umat Nabi adalah bentuk daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Ini saja. Baik, semoga Allah mengampuni kita semuanya dan memilih kita untuk menjadi hamba-hamba terkasihnya, berikan kekuatan mereka karena musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia dalam cinta karena Allah, hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga mungkin kami sampaikan pada yang lain bahwa bangunan pondok memang alhamdulillah, ya. Alhamdulillah maknanya begini, bukan kita bersyukur akan ada musibah. Maksudnya adalah santri-santri pondok sini aman.
hanya bangunan-bangunan saja, kayaknya memang perlu dibenahi, dan semoga Allah mengirim ahli surga juga, ahli surga yang banyak untuk mengembalikan bangunan pondok pesantren agar santri bisa belajar kembali dengan baik, karena mereka adalah penerus-penerus bangsa ini yang melestarikan semesta ini. Insya Allah pada para perindu ridha Allah dimanapun Anda berada, ini ada bangunan-bangunan yang harus benahi, mohon didoakan. Doanya sederhana, ya Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang akan bisa mengembalikan bangunan ini dengan cepat dan kilat, karena santri juga harus belajar. Memang hari ini kita izinkan mereka untuk kembali karena memang keadaan kurang mendukung, tidak, kurang kondusif, kurang mengkhawatirkan daripada kegundahan dari orang tua mereka. Kami kembalikan, tapi harapan kami adalah mereka segera kembali lagi dan bangunan sudah siap insyaallah. Nuhibbukum fillah. Kami cintai semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.